yang memiliki usaha tersebut tidak mau mendaftarkan dirinya, ada konsekuensi nggak sih dari BPJS? Atau nggak ada teguran gitu loh, kenapa nih nggak mau daftarin BPJS padahal ini memiliki usaha, terus memiliki karyawan-karyawan, kalau nanti karyawannya sakit gimana? Iya. Gitu kan? Mas Jati banget nih. Hah? Ya silakan Mas Jati. Podcast Pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast radio bersama saya Ayu Pelangi. Kali ini saya bersama BPJS Kesehatan Kota Bima, dan kali ini kita akan membahas mengenai program PCR UHC Desa dan BPJS dari Badan Usaha. Nah, di sini program PCR BPJS Kesehatan ini dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Nah, di sini sudah hadir narasumber kita atau bintang tamu kita dari BPJS Kesehatan, yaitu selaku Kepala Bagian BPJS Kesehatan, Ibu Miftahul Jana atau sering disebut dengan Ibu Ana. Selamat sore. Selamat sore. Ya, dan ada staf dari kepesertaan BPJS Kesehatan, yaitu Bapak Jati Firdani, atau disapa dengan Bang Jati. Ya, selamat sore. Iya, terima kasih sudah hadir di sini di podcastnya radio. Terima kasih banyak untuk hari ini. Nah, ini kita membahas mengenai masalah program PCR UHC Desa. Ini maksudnya kayak gimana sih? Atau bagaimana perkembangan JKN BPJS Kesehatan di Bima, di kota atau di Kabupaten Bima nih? Mbak Ana mungkin bisa langsung menjelaskan? Baik, terima kasih Mbak Ayu. Jadi terima kasih juga untuk kesempatan kami hadir hari ini untuk menjelaskan dan memberikan sedikit cerita bagaimana perkembangan BPJS Kesehatan di wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima dan sekitarnya. Jadi alhamdulillah sekali Mbak Ayu, Kota Bima maupun Kabupaten Bima sudah resmi sebagai kota dan kabupaten yang menyandang status UHC, Universal Health Coverage di BPJS Luar Kesehatan. biasa ya. Iya, karena Kota Bima dan Kabupaten Bima beserta kabupaten wilayah kerja kami yang lain telah mencapai kepesertaan minimal 98% dari jumlah penduduknya. Alhamdulillah. Jadi dengan adanya UHC ini, masyarakat yang ada di Kota Bima, Kabupaten Bima dan sekitarnya tidak perlu khawatir lagi. Ketika nanti sakit, butuh berobat, miskin atau tidak mampu, yang diminta untuk ditanggung oleh pemerintah daerah bisa langsung aktif hari itu juga. Wow. Tidak perlu nunggu. Tidak perlu nunggu lagi, Tidak perlu tidak ada nunggu. namanya antrian gitu ya. Betul. Jadi bisa Luar langsung biasa. di-cover oleh BPJS Kesehatan. Wah, itu sudah sangat mudah sekali untuk diakses oleh masyarakat ya. Jadi untuk para pendengar atau yang sudah menyimak podcast kali ini mungkin bisa langsung menyimak sedetail mungkin apa yang kita bahas di kesempatan ini Mbak Ana ya. Siap. Nah, mengenai itu apa inovasi dari BPJS Kesehatan nih untuk masalah ini, Mbak Ana? Sebenarnya inovasinya BPJS banyak sekali, tapi salah satu yang sekarang paling baru yang sedang dilaksanakan adalah terkait program pesiar. Oh iya. Apa itu program pesiar? Pesiar ini bukan jalan-jalan ya Mbak Iya. Ayu ya. Ya terdengarnya kayak kapal pesiar, orang lagi jalan-jalan gitu ya. Betul. Jadi pesiar ini sebenarnya singkatan dari petakan, sisir, advokasi dan registrasi. Oh iya. Jadi ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ayu dalam pengantar bahwa program ini kami ingin mengajak keterlibatan aktif dari desa, di mana untuk lebih mengenal profil masyarakatnya. Benar-benar. Mana masyarakatnya yang sudah punya BPJS, mana yang belum, mana yang aktif, mana yang tidak aktif, sehingga nantinya kalau butuh pelayanan kesehatan mereka bisa mengakses pelayanan kesehatan di BPJS Kesehatan tanpa ada kendala apapun. Oke, Gitu. jadi tidak ada lagi yang membuat kita rumit banget sih buat BPJS gitu kan. Rumit banget untuk ngurus ini itunya, harus antri ke kantor. Mungkin kebanyakan orang berpikir seperti itu. Padahal sekarang sudah ada JKN Mobile, ya cukup di aplikasi kita sudah bisa langsung menjadi peserta BPJS Kesehatan. Wah, luar biasa ya. Nah, jadi untuk program PCR-nya itu Mbak Ana, bagaimana sih? Iya, jadi sebenarnya program pesiar ini pertama kali dilaksanakan tahun lalu, Mbak Oh, Ayu, ya. tetapi hanya satu desa untuk wilayah kerja, setiap wilayah kerja BPJS. Jadi kebetulan BPJS Kesehatan kantor cabang Bima, itu kami membawahi 5 wilayah kota dan kabupaten sepulau Sumbawa. Wow. Iya, jadi tahun lalu itu baru ada di Desa Dena, Kabupaten oh iya, iya. Bima. Ada Tetapi Pangga ya. betul, tapi tahun ini lebih dikembangkan lagi, pilot projectnya dilaksanakan di 3 desa untuk setiap kabupaten.
Kabupaten. Betul. Berarti didahulukan kabupaten dulu baru kota nih. Iya, karena mungkin kalau Kota Bima tidak terlalu banyak isu Oh, ya, iya, Mbak benar. Ayu ya. Karena memang UHC-nya sudah diraih dari 2018 yang siap, lalu. siap. Kalau Kabupaten Bima ini UHC-nya alhamdulillah sudah sejak 1 Desember 2023 yang kemarin. Wah, iya. Jadi dengan adanya program pesiar ini kemarin kami berkoordinasi dengan Pemda dan alhamdulillah terpilihlah 3 desa sebagai pilot project. Ada Desa Lewu, Desa Leu. ya, di Kecamatan Bolo, ada Desa Rasabowu juga di Kecamatan Bolo, lalu kemudian juga ada Desa Maria Utara di Kecamatan Wawo. Wow. Kenapa 3 desa ini? Tentunya ada beberapa pertimbangan. Salah satunya bahwa desa ini sudah mencapai kategori desa maju. Desa maju. Ya. Sehingga harapannya dengan desa maju tentunya koordinasi, komunikasi dan apa yang menjadi cita-cita dan tujuan dari program pesiar ini semoga bisa lebih optimal lagi. Oke, Gitu Mbak Ayu. Wah, luar biasa ya. Jadi nanti akan semakin meluas lagi. Jadi baru 3 desa, ya semoga saja nanti akan banyak desa-desa lagi yang makin maju yang akan bisa merasakan dampak dari pesiar itu. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi untuk program pesiar itu dilaksanakan, kenapa sih memilih desa tersebut gitu loh? Iya, tadi itu Mbak Ayu. Jadi desa ini kita lihat satu lokasinya kan cukup strategis, ya, tidak terlalu jauh. Lalu yang kedua jaringan komunikasinya kan lancar. Internetnya Oh, iya, aman iya, gitu. iya. Karena memang program ini nantinya dijalankan dengan suatu sistem. Pastinya kalau jaringannya sulit dan Iya, sebagainya lelet. kan pasti susah ya Oke, Mbak Ayu benar, ya. benar. Lalu kemudian yang ketiga tadi terkait kategori desanya yang memang dianggap maju, sehingga menjadi prioritas kami untuk saat ini menjadi pilot project. Karena tentunya keberhasilan dari 3 desa ini akan menjadi pertimbangan juga untuk dikembangkan di desa-desa yang lain di wilayah yang lebih luas lagi. Yang lebih luas lagi. Ya karena besarnya wilayah Kabupaten Bima itu cukup luas sekali ya. Cuman terkadang kita milih lagi seperti yang Mbak Ana bilang, tadi kan ada wilayah suatu desa yang mungkin jaringannya stabil, ada juga yang belum. Mungkin jaringan Telkomsel itu bagus, di situ enggak gitu ya. Kan masih banyak juga tuh. Di wilayah Kota Bima juga begitu, ada di Oiniu itu, di Oivo. Oh iya, Iya, betul. Oivo itu kan wilayah kota ya. Wilayah kota. Padahal tapi memang jaringannya tidak stabil kalau di sana. Nah, terima kasih Mbak Ana. Nah, kalau untuk yang melaksanakan program pesiar ini dari BPJS memang atau ada sangkut paut dari pemerintah atau apa gitu yang mendukung gitu? Betul. Tentunya kami tidak bisa bergerak sendiri. Oh, pasti. Sudah karena tahun lalu kami sudah berkoordinasi dan ini sebenarnya adalah cita-cita yang sudah ada dalam SDGs desa sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi SDGs desa itu ada beberapa program. Di dalam program ketiganya itu ada namanya Desa Sehat dan Sejahtera. Ada 15 kriteria keberhasilan di mana salah satunya adalah bahwa desa itu bisa mencapai JKN BPJS Kesehatan 100%. Jadi artinya program pesiar dengan program SDGs desa itu sebenarnya sejalan. Bahwa ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat yang terhambat untuk mengakses pelayanan kesehatan gara-gara kondisi ekonomi, gara-gara ketidaktahuan dan sebagainya. Karena kan kita juga tidak bisa menutup mata ya Mbak Ayu ya, bahwa masih banyak keluarga kita, kerabat kita yang mungkin masih terbatas dalam pengetahuannya, sehingga dengan adanya program pesiar ini ada agen nantinya yang akan ditunjuk ya Mbak Ayu ya untuk memudahkan pelaksanaan sebagai narasubung antara BPJS, masyarakat, desa maupun pemerintah daerah. Jadi nanti juga salah satu tugasnya adalah melakukan edukasi, melakukan sosialisasi ke masyarakat pentingnya BPJS Kesehatan. Karena memang mohon maaf sekali masih banyak masyarakat kita yang baru sibuk ngurus BPJS atau lagi mencari-cari BPJS kalau sudah diopname. Benar. Kalau sudah mau dioperasi, sudah mau melahirkan. Nah, hal-hal seperti itulah yang sebenarnya yang kami ajak melalui program pesiar ini untuk aware lagi, untuk lebih sadar lagi. Prepare gitu ya. Betul sekali, prepare. Sedia payung sebelum hujan. Jangan nyari-nyari payung kalau sudah hujan. Takutnya nanti kan kebasahan ya. Iya, benar. Karena nggak semudah yang kita inginkan langsung terjadi ya. Seperti suatu contoh tadi seperti Mbak Ana bilang, kalau kita terjadi suatu mungkin kita ngalamin sakit yang sangat parah tapi tidak aktif BPJS, terus kita membutuhkan biaya yang sangat besar, ya jadi kan repot juga untuk melakukan prosedurnya lagi atau gimana gitu kan. Jadi takutnya nanti jiwanya nggak ketolong, nauzubillah gitu kan. Nah itu sebagai standar aja untuk
kesadaran diri masing-masing masyarakat ya Mbak Ana ya, Betul. untuk lebih waspadai yang terjadi untuk masa depan, karena kita kan nggak tahu kita sakitnya kapan gitu ya. Iya, gimana Mas Jati? Benar nggak sih? Benar sih. Iya. Tapi kalau misalkan rata-rata kalau misalnya masyarakat di kita memang apa ya istilahnya tuh lebih lebih apa namanya tuh lebih apa namanya ketika sakit baru dia baru mengurus gitu. Jadi iya. kalau misalkan untuk BPJS kesehatan ini kan dia sifatnya preventif ya Bu ya, mungkin ya preventif. Jadi nanti ketika sebelum sakit itu baru apa namanya tuh harus didaftarkan sebelum sakit gitu, jangan sampai menunggu sakit baru didaftarkan. Iya, gitu. benar. Jadi harus ada kesadaran dari diri masyarakat itu sendiri ya, agar nanti jangan disalahin pihak rumah sakitnya kenapa terlambat ngurus nih gitu, Ya. padahal ada prosedur-prosedurnya gitu kan. Ya, jadi para pendengar mungkin bisa lebih mengetahui lagi informasi dari kita gitu kan, bagaimana sih dan pentingnya mengurus BPJS kesehatan ya, karena sekarang tuh sudah nggak sulit gitu ya menjadi peserta BPJS kesehatan, di HP pun bisa kita menjadi peserta, di rumah pun bisa gitu kan. Nah, gimana nih untuk Mbak Ana dari program PCR tersebut, mungkin tujuan yang lebih mendasar gitu kan, yang mungkin biar masyarakat juga tahu lah ini program yang sangat bagus loh untuk masyarakat gitu loh. Gimana? Iya, betul. Sesuai namanya, Pesiar. pesiar Pesiar. gitu. Yang pertama adalah petakan. Jadi tujuannya yang pertama adalah memetakan masyarakat tadi. Mana yang sudah punya BPJS, mana yang belum, mana yang aktif, mana yang tidak aktif. Karena isu sekarang ini kalau untuk kepesertaan sebenarnya 99% masyarakat kota dan kabupaten Bima itu sudah terdaftar, Sudah Mbak terdaftar, Ayu. iya benar. Tetapi yang jadi isu kemudian adalah aktif nggak atau oh, iya, tidak iya. gitu. Jadi itu yang pertama, dipetakan dulu. Kemudian kedua adalah disisir. Setelah dipetakan tadi disisir siapa sih orang-orangnya, kemudian kondisi ekonominya gimana, Iya, dicari tahu gitu betul, kan. mampu nggak, tidak mampu nggak, kerja nggak, tidak kerja nggak. Iya, Karena benar-benar. artinya mampu dan tidak mampu kan pasti treatmentnya berbeda. Iya, benar-benar. Kemudian setelah diketahui mampu tidak mampu, bekerja dan tidak, lalu kemudian diadvokasilah masyarakat terkait ini. Kalau memang dia miskin atau tidak mampu, ya tentu saja diarahkannya bukan jadi peserta mandiri, tentu Iya, saja diarahkannya untuk bisa disupport oleh pemerintah melalui bantuan pusat ataupun bantuan dari pemerintah daerah. Kemudian kalau misalnya dia mampu tapi dia tidak bekerja di sektor formal, misalnya kayak wira swasta, mungkin punya bengkel, punya toko, pedagang mungkin dan lain sebagainya, ya berarti didorong atau diadvokasi untuk daftar sebagai peserta mandiri. Kemudian kalau ternyata dia bekerja di sektor formal, artinya kan ada pemberi kerjanya nih. Atau mungkin dia punya usaha yang sudah punya izin berusaha. Otomatis kami akan mengadvokasi atau melalui agen pesiarnya diadvokasi untuk daftar misalnya melalui pekerja penerima upah. Jadi hal-hal seperti itu nanti diadvokasi hingga muara akhirnya tentu aja mereka melakukan registrasi. Yang semula belum terdaftar menjadi terdaftar, yang sebelumnya non aktif menjadi aktif. Jadi cita-cita pesiar ini sendiri kan bukan hanya kabupaten yang UHC, setingkat desanya pun juga harapannya bisa UHC gitu, Mbak Ayu. Wah, luar biasa ya program pesiarnya gitu ya. Jadi mengajak untuk seluruh masyarakat yang mungkin tadi seperti yang Mbak Ana bilang gitu kan, yang bekerja yang memiliki penghasilan kan sesuai dengan iuran mandirinya gitu. Terus yang mungkin masyarakat yang nggak mampu, ada lagi yang mungkin bisa membantunya itu pemerintah gitu lah. Jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Nah, bagaimana untuk Mas Jati nih? Mungkin Mas Jati pernah ngalamin sesuatu hal nih, ditelepon oleh masyarakat mungkin ingin jadi peserta atau gimana gitu, mungkin ada yang ngomel-ngomel masyarakat kendala kepesertaan BPJS gitu, mungkin ada pengalamannya dari Mas Jati gitu. Kalau misalkan dari saya sendiri sih Mbak, memang kan di kita ini ada yang namanya apa namanya itu pendaftaran PBPU mandiri ya Mbak ya, dan juga ada juga penanganan pengaduan. Nah, di kita juga ada beberapa kanal sih Mbak, kanal untuk pengaduan itu bisa melalui mobil JKN, kemudian bisa melalui care center 165, bisa juga apa namanya itu melalui SIPP juga itu bisa ada saluran informasi, pemberian informasi itu bisa melalui apa namanya tuh fasilitas kesehatan di puskesmas ataupun di rumah sakit.
itu ada beberapa juga kanal-kanal layanan pengaduan. Tapi kalau misalkan untuk pendaftaran mandiri sendiri itu sudah bisa di aplikasi Mobile JKN dia, Mbak. Oh, iya. Jadi nanti tinggal download aja aplikasi Mobile JKN-nya di Play Store atau Play di Store. App Store dia. Iya, mungkin itu sebagian dari masyarakat yang paham mengenai Android ya, atau yang memiliki handphone. Bagaimana dengan orang-orang tua yang mungkin tidak tahu menahu dengan hal itu, mungkin jadi langsung ke kantor BPJS, mungkin agak sedikit ribet gitu ditanya sama orang Ya, tua. betul. Biasanya kalau misalkan untuk ya mohon maaf yang Iya. lansia Yang mungkin lansia, ya, pasti. mungkin domisilinya yang jauh Yang dari jauh, perkotaan itu kami ada kanal layanan BPJS keliling, Mbak. Jadi Oh, iya. nanti BPJS keliling itu dari kami BPJS Kesehatan nanti berkunjung ke masing-masing kelurahan atau ke desa untuk memberikan pelayanan. Di situ ada Oh, iya. pelayanan perubahan data, pendaftaran baru, Oh, iya, benar. kemudian pindah vaskes juga di situ bisa. Nah, nanti kita yang jemput bola Jemput, istilahnya, oh Mbak. iya, Nah, siap, kita yang siap, jemput bola, nanti masyarakat cukup membawa KTP dan KK saja itu sudah bisa kita akomodir. Oke, gitu. siap. Jadi untuk masalah itu berapa kali dalam setahun atau berapa kali dalam sebulan untuk jemput bola gitu? Ya, Untuk- kalau untuk saat ini kita ada program itu memang setiap hari sih, Mbak. Oh, setiap hari, Ya, iya. kita ada BPJS keliling online juga, Mbak. Wow. Itu via Zoom gitu. Oh, iya, iya, iya. Via Zoom biasanya Luar biasa ya. kita informasikan itu di Instagram, Mbak. Oh, Kita iya. punya Instagram juga. Nanti kalau misalkan memang butuh informasi terkait dengan pelayanan BPJS keliling, itu bisa diakses Instagram kita di KC_Bima Carupolda aja, Mbak. Oke, wah luar biasa ya. Jadi tidak ada lagi mungkin kendala ya. Betul. Iya, jadi segalanya sudah diatur, sudah dilaksanakan ya sesuai dengan kemampuan dan tidak kemampuan masyarakat. Wah luar biasa sekali nih buat BPJS, patungin diacumin jempol, Sekarang sumpah. sudah mudah pokoknya, Mbak. Sudah Sumpah iya dipermudah. banget, saya aja yang merasa ini wah bener-bener mudah. Kenapa harus dipersulit gitu loh oleh masyarakat gitu loh. Ya. Masalah nggak mampunya kan kita bisa dilihat lagi gitu kan, bisa dibantu juga gitu. Nah jadi mengenai sasaran program PES itu sudah kan untuk masyarakat yang mungkin yang perlu kita ketahui yang aktif dan tidak aktif. Nah untuk program PES-nya sampai kapan nih dilaksanakan nih Mbak Ana? Kalau untuk pilot project yang sekarang sih sudah dimulai dari April kemarin Oh, ya, Mbak April Ayu kemarin. ya. Dan sampai dengan Desember nanti pastinya. Oh, iya. Tapi kemudian nanti akan dievaluasi kira-kira seperti apa kelanjutannya. Oh iya siap-siap. Gitu, masih sampai dengan Desember nanti. Masih Mbak Ayu. dengan Desember ya, kita lihat dulu kelanjutannya gimana, berhasil lebih meningkat atau bagaimana nanti. Betul, tentu saja Iya. perlu improvisasi Iya, benar, pastinya, benar. Berdasarkan bagaimana yang sudah dilaksanakan di 3 desa yang 3 jadi desa. pilot project kita untuk tahun ini. Iya siap-siap. Jadi nggak semudah itu harus mempunyai planning setelah ini itu, setelah itu gitu kan. Nggak mungkin ya, karena kita juga punya prosedur sama pemerintah juga, kerjasama juga gitu ya. Dan untuk yang membedakan desa program pesiar dan non pesiar Ya. itu gimana Mbak Ana? Jadi kehususan dari pesiar ini sendiri sebenarnya tadi karena kita punya narahubung yaitu agen pesiar Oh, iya, iya. yang sudah ditunjuk oleh masing-masing kepala desa, bisa dari berbagai unsur, ada yang dari perangkat desa, ada yang dari tokoh masyarakat, ada yang dari Karang Taruna, ada yang dari Kader Posyandu dan sebagainya. Jadi 3 desa ini mereka memilih berdasarkan kriteria mungkin Kriteria dari- keaktifan, kemudian juga ketanggapan dan sebagainya, karena pada dasarnya kan dalam kegiatannya harus banyak turun langsung ke masyarakat. Iya, Bukan benar, nunggu benar, di benar. kantor, bukan nunggu di ruangan gitu Iya. kan ya. Jadi sudah dipilih 3 orang tersebut, harapannya bisa menjadi tadi jembatan, Jembatan, ya, antara perantara. masyarakat, betul, masyarakat, BPJS, tadi desa sama dengan Pemda, Iya. sehingga nantinya kalau ketemu masyarakat non JKN, kemudian masyarakat yang belum aktif, lalu kemudian masyarakat lain yang butuh dibantu, mereka tidak perlu jauh-jauh ke kantor Jauh-jauh, iya, ya. benar-benar. Ya, tadi kan sudah disampaikan oleh Mas Jati ada BPJS keliling, BPJS virtual, juga nanti melalui agen pesiarnya bisa lebih dimudahkan lagi Lebih nih dimudahkan gitu. lagi. Itu untuk keistimewaannya bagi desa pesiar. Pesiar. Tetapi juga tidak menganaktirikan dalam Iya, arti desa yang yang belum menjadi non-pesiar ya. pesiar. Desa yang non pesiar tentu saja tetap berjalan program-program reguler lainnya yang Oh, sudah iya, iya, ada iya. di BPJS Kesehatan gitu. Oh Mbak Ayu. gitu. Terus selama dilakukan program ini sudah benar-benar kelihatan gak sih maksimalnya gitu, meningkatnya, mungkin bisa membantu lah gitu masyarakat dengan adanya program ini nih Mbak Ana?
masih berproses, tapi yang pasti sekarang nih masyarakat akhirnya lebih sadar. Oh Kalau iya. dulu itu kan kalau misalnya mau ngecek saya BPJS-nya aktif atau tidak aktif, saya takut nih berobat. Tadi Oh iya. misalnya saya baru dari kegiatan dari Iya, puskesmas, benar-benar. dari Desa Leu gitu. Ternyata ada masyarakat yang takut berobat karena merasa diri belum punya BPJS. BPJS. Padahal itu karena beliau tidak pernah ngecek Ngecek. NIK-nya. Oh iya, iya. Karena memang sejak 2022 lalu kami kan sudah tidak cetak kartu ya Mbak Oh, Ayu iya, iya. ya. Karena sekarang menjadi identitas kepesertaan kan NIK. Jadi otomatis nggak punya KIS belum tentu belum terdaftar, punya KIS belum tentu aktif. Oh iya, iya. Gitu. Jadi makanya ada beberapa yang tadi karena ketidaktahuannya Iya, benar, takut benar. nih padahal sudah sakit gitu Oh, iya. kan. Nah, ini yang kami ingin melalui nanti agen pesiar lebih mantap lagi di edukasi. Aplikasi sudah kami siapkan nanti Mbak Ayu. Jadi agennya sendiri bisa langsung cek dengan memasukkan NIK, nanti akan keluar dia punya BPJS atau belum, aktif atau tidak aktif, bisa langsung tuh sehingga bisa dilakukan langkah-langkah yang lebih strategis lagi Iya. sesuai tadi untuk bisa mempercepat proses. Tadi kan ya Iya. akselerasi kecepatan untuk pendaftaran dan keaktifan kepesertaan di BPJS kesehatannya. Oh gitu ya. Jadi termaksud dengan yang dilakukan kalau masyarakat yang disisir itu ternyata belum terdaftar di BPJS Kesehatan. Jadi dengan cara seperti itu. Betul. Ya, jadi ada agen-agen yang membantu menjadi perantara dari BPJS ke untuk masyarakat. Betul. Ya, karena seperti yang dibilang tadi bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri ya, Mas Jati ya, Mbak Ana ya. Jadi harus ada perantara saling membantu, saling terhubung. Betul. Gitu antara masyarakat dengan pemerintah gitu ya. Nah, luar biasa sekali nih untuk BPJS ya. Nah, terus kalau untuk jika masyarakat di desa atau kelurahan non pesiar belum terdaftar atau yang non aktif, bagaimana cara memastikan kepesertaannya? Ya, tadi ada sistem. Sistem. Jadi dengan cukup memasukkan nomor NIK aja yang ada di iya, KTP atau di kartu keluarga, dia bisa langsung keluar informasi nomor kartunya berapa, namanya siapa, aktif atau tidak aktif, itu bagian sudah terdaftar. Oh, iya, iya. Kalau memang belum terdaftar sama sekali juga akan keluar informasinya. Sehingga kalau sudah ada informasi seperti itu, tadi kan ya ada langkah-langkah sisir untuk mengetahui lebih lanjut kondisi ekonomi, bekerja atau tidak bekerjanya, lalu kemudian hingga akhirnya nanti diadvokasi untuk mendaftar sesuai dengan porsinya masing-masing. Sekali lagi kami sampaikan bahwa dengan program pesiar ini tidak didorong untuk semuanya jadi peserta mandiri, tidak. Jadi kalau dia memang miskin, dia tidak mampu, ya didorongnya didaftarkan oleh pemerintah melalui pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Kalau ternyata dia mampu, ya berarti didorong untuk daftar lewat pekerjaannya. Jadi kalau wira swasta sebagai peserta mandiri, kalau punya izin usaha daftar lewat pekerja penerima upah badan usaha gitu. Karena ini juga harapannya dengan adanya program pesiar ini kan sebenarnya yang paling mengenal masyarakatnya kan desa sendiri Desa sendiri, iya, yang tahu ya. Betul. Jangan sampai gini, ada kesan bahwa salah alamat. Salah alamat. Kok iya. yang dapat itu aja ya, kan itu benar-benar. sebenarnya udah kaya tuh, udah mampu tuh. Iya, Sementara banyak yang protes gitu ya. Ada orang lain yang rasanya betul-betul tidak mampu, sudah lansia, mungkin mohon maaf disabilitas, ternyata malah belum dapat BPJS. Belum dapat, iya. Nah, kan dengan adanya program pesiar, orangnya lebih kenal lagi Lebih nih, kenal gitu. lagi. Jadi biar bantuan dari pemerintah juga tepat sasaran. Iya, Mbak kena Ayu, sasaran, gitu. benar-benar. Wah, luar biasa ya. Jadi kita harus perlu lagi untuk mendominasi pemerintah yang mungkin bisa langsung mengetahui ini yang benar-benar yang membutuhkan BPJS atau yang tidak, atau bantuan dari pemerintah gitu kan. Karena kebanyakan juga dari masyarakat ya dari dulu sih banyak yang bilang, kenapa nih kok ini yang berada kok dapat bantuan PKH segala macam, subsidi, sedangkan yang benar-benar dia yang membutuhkannya kenapa gitu. Yes, kembali tadi Mbak Ana bilang bahwa yang tahu kondisi masyarakatnya itu adalah orang dari kelurahan itu sendiri, dari desanya, perangkat desanya, kelurahan, ketua RT RW dan sebagainya. Jadi dari informasi dari RT RW, kelurahan, desa kan pemerintah juga kan bisa tahu ini yang pantas nih menerima bantuan, ini yang pantas nih untuk yang mungkin yang diberikan bantuannya seperti itu. Betul. Nah, tadi kan dikatakan juga bahwa ada BPJS dari badan usaha nih. Nah, bagaimana nih jika masyarakat punya usaha kecilan atau mikro, cara mendaftarkannya bagaimana nih Mbak Ana?
Oh iya, jadi Mm-mm. kan BPJS itu kan banyak segmen ya Mbak Iya, Ayu ya. benar. Tadi sudah Heeh. kita bahas peserta mandiri, Mm-mm. PPU, mikro dan Mm-mm. Mm-mm. sebagainya. Jadi yang punya usaha ini sebenarnya di BPJS kami menginformasikannya untuk daftar sebagai pekerja penerima usaha dari badan usaha Oh iya. gitu. Heeh. Karena memang tentunya karena dia punya usaha dan dia Mm-mm. punya izin Iya, pastinya, pasti. dia punya keistimewaan di BPJS Kesehatan Mbak Ayu. Jadi dengan mendaftarkan dokumen terkait badan usahanya, mendaftarkan dirinya sendiri, keluarganya, termasuk juga pekerjanya, dia cukup bayar iuran 5% aja Mbak Ayu. Oh, 5%. 5% aja dengan minimal UMK yang Mm-mm. sudah ditanggung itu minimal 5 orang loh Mbak Ayu. 5 orang. Anggota keluarga inti ya sama lah kayak misalnya yang PNS, yang Mm-mm. P3K, TNI Polri dan Iya, sebagainya. semuanya. Jadi dia kalau misalnya punya izin usaha tadi itu kan lebih ringan ya kalau dengan 5% seperti itu Mm-mm. bisa nanggung maksimal 5 orang anggota keluarga dan Mm-mm. itu juga sudah di kelas 2 Oke. gitu. Jadi ini sebagai ajakan juga Bapak dan Ibu yang punya usaha di rumah, Mm-mm. kalau memang mungkin belum sempat ngurus izin Izin usahanya, ya usaha. berarti langkah pertama adalah ngurus dulu Ngurus. izin usahanya Iya. di OSS Iya, iya, benar-benar. pastinya gitu. Mm-mm. Kemudian kalau sudah punya nantinya bisa diajukan ke BPJS Kesehatan untuk daftarnya melalui jalur pekerja Jalur. penerima upah, bukan peserta mandiri. Iya. Karena kalau peserta mandiri itu iurannya per jiwa Mbak Per Ayu. jiwa, iya benar-benar. Sedangkan kalau PPU itu yang bayar 1 orang, yang ditanggung maksimal Iya, 5 orang. 5 orang, gitu. iya. Ya seperti dalam satu kepala keluarga menanggung istri dan anaknya. Betul gitu. sekali. Waduh, bisa Iya. jadi. Sampai 3 anak. Iya, sama 3 anak berarti pas 5 ya Mas ya. Iya. Berarti minimal 5 ya. Jadi waduh, sudah ada tidak lagi hal yang mungkin membuat kita ngapain sih daftar BPJS? Nggak ada lagi deh kata seperti itu gitu ya. Karena semuanya dimudahkan sekali Mbak Ana. Jeti. Nah gitu. Jadi kalau keuntungan mendaftar sebagai badan usaha mikro atau PPU BU mikro tuh apa sih? Seperti tadi ya, ditanggung 5 orang gitu. Betul. Selain itu ada keuntungan lagi nggak? Tadi sudah minimal di kelas 2 ya Mbak Ayu Oh di ya. kelas 2 ya? Iya udah kelas 2 tuh. Jadi kan kalau mandiri biasa kan kelas 2 100.000 100.000 satu orang. Jadi kalau ada 5 orang 500.000. 500.000. Ini kalau usaha mikro tadi dengan UMK ya, UMK-nya Kota Bima atau Kabupaten Bima itu kan sekitar 2,5 atau 2,4 ya. Hanya 125.000 aja. 5 orang yang bisa ditanggung kan Oh maksimal. gitu. Kalau iurannya gimana per 125.000 satu bulan. 125.000. Oh, per Iya, bulan. Per bulan sudah nanggung maksimal 5 orang 5 orang. dan sudah di kelas 2. Dengan- 400.000 berarti. Dengan 125.000 tanggung 5 orang per bulan iurannya. Betul. Wah, Iya. luar biasa ya. Dan kalau di kelas 2 itu kan kalau misalnya nanti gimana nih kalau saya dirawat di rumah sakit banyak yang jenguk. Jadi semuanya di VIP gitu. Ayo. Boleh banget nanti kalau mau naik Iya, kelas. benar-benar. Tapi karena naik kelasnya ke ini sendiri tinggal bayar selisihnya aja gitu. Oke. Dibanding nanti kalau dia daftar misalnya dia milihnya tanggungan pemerintah, dia milihnya BPJS Mandiri kelas 3. Kalau BPJS Mandiri kelas 3 atau tanggungan pemerintah, mereka tidak boleh naik kelas Mbak Ayu. Oke, Karena oke, memang oke. secara iuran masih disubsidi oleh pemerintah gitu. Oke. Nah, kalau seandainya nih yang memiliki usaha tersebut tidak mau mendaftarkan dirinya, ada konsekuensi nggak sih dari BPJS? Atau nggak ada teguran gitu loh? Kenapa nih nggak mau daftarin BPJS padahal ini memiliki usaha terus memiliki karyawan-karyawan? Kalau nanti karyawannya sakit gimana? Iya. Gitu kan? Mas Jati banget nih. Ya silakan Mas Jati. Iya, kita persembahkan untuk Mas Jati. Ya. Ya, jadi sebetulnya kalau misalkan untuk yang peserta PPU ya, kalau Iya, kita PPU. panggilnya Iya. PPU itu pekerja penerima upah Penerima gitu, upah, atau PPU swasta. Nah, itu kita memang kalau misalkan ada peserta yang atau badan usaha yang tidak mendaftarkan, kita memang ada regulasinya Oh, gitu. Jadi kalau misalkan dia selama 7 hari kalau nggak salah ya Bu ya, 7 hari. 7 Ada hari sanksi. dia tidak mendaftarkan Mendaftarkan, karyawannya, itu kita berikan surat tertulis pertama. Oh iya. Kemudian kalau misalkan sudah surat tertulis pertama dia tidak registrasi saja, tidak daftar terus gitu. Terus kita ada surat peringatan kedua. Kemudian setelah itu kita ada sanksi Pelayanan publik. pelayanan Pelayanan ya, publiknya. publik, dan juga nanti bisa sampai ke SKK di kejaksaan Mbak Iya. gitu. Wah, jadi panjang prosesnya. Betul. Berarti ada konsekuensinya gitu ya. Ya. Iya, tapi memang dalam berbadan usaha kan pasti menyangkut nyawa seseorang, Betul. masyarakat
apalagi tuh lebih dari 1, 2, 3 Betul. kan. Jadi kita juga sebagai pemilik usaha pasti mikirin nih, nanti kalau klien saya sakit gimana, nanti biayanya berobatnya gimana Betul. gitu kan. Nah dari sekarang mungkin yang memiliki usaha baik itu mikro, kecil atau besar, ya lebih baik sekarang harus memiliki izin usaha dulu, baru kita bisa mendaftarkan BPJS Kesehatan untuk seluruh karyawannya Betul. dan juga diri sendiri. Dan sedikit menambahkan Mbak Ayu, Iya, jadi silakan. sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Mas Yati tadi sudah tertulis, Tertulis. sudah ada regulasinya Oh iya, gitu benar-benar. kan, karena kami sebagai penyelenggara kan tentu saja tidak berdiri sendiri, Iya, ada benar-benar. regulasi-regulasi pemerintah yang menjadi pedoman Menjadi untuk pedoman. pelaksanaannya. Jadi memang dari peraturan Presiden nomor 86 tahun 2013 sudah dijelaskan Oh, iya, iya. bahwa ada sanksi bagi pemberi kerja non penyelenggara negara yang Oke, tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Oh, iya. Karena memang undang-undang yang mendasari BPJS kan sudah ada dari 2004 ya Iya, Mbak Ayu, benar, ya, benar, undang-undang terkait sistem jaminan sosial nasional yang menyatakan bahwa seluruh penduduk negara Indonesia, bahkan warga negara asing, kalau dia tinggal dan bekerja di Indonesia minimal 6 bulan, dia wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS BPJS Kesehatan, Kesehatan. gitu. Karena jangan sampai ada stigma dulu ya, dulu sebelum ada BPJS, yang miskin dilarang sakit, Iya benar. gitu kan, gitu, atau sakit sedikit apa namanya, sakit sedikit apa ya, sakit sedikit miskin gitu. Miskin, Nah iya. ini stigma-stigma seperti ini tidak lagi diinginkan. Statement, Makanya pemerintah melalui undang-undang, kemudian kami dulunya yang adalah PT Askes yang hanya mengurusi PNS dan PNS, pensiunannya aja, berubah sekarang kami bertugas untuk menyelenggarakan program nasional Nasional, untuk seluruh warga keseluruhan. negara Indonesia. Benar, gitu. benar. Jadi memang sudah ada PP yang mengatur kalau ada pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajiban, karena kalau kita bekerja tuh kan kewajibannya di pemberi kerja ya untuk daftarin kita dan keluarga ya Mbak Ayu ya. Kecuali kalau kita tidak bekerja di sektor formal ya kita daftarin diri dan keluarga. Tapi karena kita dipekerjakan oleh suatu lembaga yang berbadan hukum apapun bentuknya, maka pemberi kerjalah yang memiliki kewajiban untuk mendaftarkan kita sebagai karyawannya. Oke. Termasuk keluarga kita yang menjadi tanggungan tadi gitu. Jadi ada PP tadi ya, peraturan Presiden nomor 86 2013. Lalu kemudian banyak sekali regulasi turunan lainnya ya. Yang terbaru ini ada peraturan Presiden nomor 82 2018. Bahkan peraturan Presiden ini sudah mengalami 3 kali perubahan, Mbak Ayu. Oh iya. Nah, melalui Perpres 75, melalui Perpres 64, Perpres 59 yang baru Iya. keluar di bulan April kemarin, April gitu kan. 2024. 2024. Jadi betul-betul memastikan bahwa setiap lini itu memastikan fungsi dan tugasnya Iya. masing-masing berjalan. Jadi tidak semua nih dilemparkan ke pemerintah ya. Oh iya, benar, Nah ini benar. juga yang keliru nih. Nggak semua orang tuh kan harus ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah, Karena benar. kalau semuanya ke pemerintah tentu saja sebesar dan apapun anggarannya tidak akan Tidak pernah akan cukup. Jadi harus ada partisipasi aktif Iya, juga dari benar. masyarakat Benar, gitu. benar. Karena ini kan kepentingannya untuk bukan siapa-siapa Iya. ya, kita sendiri Kembali ke nih, diri gitu. sendiri. Iya, Jangan- pemerintah hanya membantu menyalurkan Memfasilitasi. gitu. Betul, Iya, fasilitasi gitu dan memastikan memang kaum-kaum yang perlu dibantu Iya, memang sudah benar, dibantu benar, nantinya. benar. Jadi kalau pemberi kerja ya kewajibannya yang memastikan pekerja dan keluarganya didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Oke, gitu. siap. Nah, bagaimana dengan statement yang mungkin saya pernah dengar kalau ada BPJS kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu banyak sekali yang membandingkan dari masyarakat itu, ngapain sih kalau hanya kelas 1, kelas 3 doang kan pasti pengurusan pengobatannya tuh nggak sesuai, pasti obatnya tuh gratis, obatnya nggak paten gitu. Mungkin ada statement dari masyarakat yang mikirin hal itu gitu. Gimana? Jadi sebenarnya udah banyak Iya udah banyak. sebenarnya ya. Iya kan Mbak Ana mungkin mengerasnya sendiri kan? Betul. Iya. Jadi satu juga dari prinsip kesehatan tuh tidak boleh ada diskriminasi ya Mbak Iya Ayu, benar-benar. ya. Tidak boleh ada diskriminasi. Yang boleh dibedakan apa? Yang boleh dibedakan adalah ini darurat atau tidak Oh darurat. iya. Kemudian tapi bukan terkait kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau 3 nanti benangnya pakai benang wall misalnya ya. Yang kelas 2 benang apa bayangan, yang kelas 1 benang sutra kan enggak gitu ya. Iya, sebenarnya. enggak. Dari sisi BPJS kesehatannya sendiri sebenarnya bahwa betul sampai saat ini ada kelas namanya. Kelas 1 misalnya untuk PNS golongan 3 dan 4, Oh, iya. TNI Polri yang setara atau pegawai swasta yang dengan gaji di atas 4 juta memang mereka punya hak di kelas 1. Iya benar. Yang kelas 2 ini berarti untuk PNS golongan 2 dan Golongan golongan 1. Lalu kemudian untuk orang-orang yang punya penghasilan sampai dengan 4 juta. 4 juta.
Iya. Lalu kemudian ada kelas 3. Kelas 3 siapa aja? Kelas 3 nih ada peserta mandiri kelas 3. Ada yang dibantu oleh pemerintah pusat, ada yang dibantu oleh pemerintah daerah. Jadi pembedaannya itu terkait tadi pendaftaran dan besaran iuran yang Besaran tentunya iurannya. dibayarkan. Tetapi kalau terkait manfaat, apalagi manfaat kesehatan tidak ada Oh, pembedaannya. tidak ada ya. Mau kelas 1, mau kelas 2, kelas 3 Sama aja sama-sama ya? butuh operasi. Contoh nih mau melahirkan butuh DSC. Ya sama-sama kami tanggung. Benang pun juga sama. Iya, benar. Gitu. Kemudian kelas 3 yang tadi miskin butuh dipasang ring jantung Oh contohnya. iya. Itu sama ditanggung nggak? Sama ditanggung. Tapi memang ada perbedaannya apa? Perbedaannya satu, kamar perawatannya. Kamar perawatannya Gitu, itu sudah karena- jelas beda ya. Betul. Karena kan di rumah sakit kan ada beberapa tipe kamar. Ada yang VVIP, VIP, Iya, kelas benar. 1, kelas 2, kelas 3. Iya, Jadi benar, tadi yang kelas itu hanya terkait manfaat akomodasi. Kalau di kami ya Mbak Ayu ya, manfaat akomodasi untuk kamar. Jadi itu kalau yang lain sebagainya Obat. khusus obat sama. Kemudian misalnya butuh pemeriksaan penunjang seperti harus di EKG, Iya, di ronsen, di USG, mungkin di CT scan, ya sama gitu. aja, Nggak mungkin misalnya gini, oh kamu kelas 3, kamu harusnya di EKG nih, tapi saya nggak EKG ya karena kamu kelas 3. Enggak gitu. Tenaga kesehatan Iya, rumah benar-benar. sakit itu sudah punya SOP ya Mbak SOP-nya, Ayu iya, ya. benar-benar. Jadi tentu saja hal-hal tersebut tidak terkait dengan apakah mereka berada di kelas mana gitu. Gitu aja untuk Mbak Ayu. Tapi kalau yang lainnya sifatnya sama semua. Sifatnya sama. Mungkin ya. kalau sedikit pembedaan tuh kalau di kacamata ya Mbak Ayu ya. Iya, benar. Kalau di BPJS itu kan ada manfaat kacamata juga Iya. yang diberikan bagi orang-orang yang membutuhkan kacamata seperti Kacamata. saya Iya. saat ini gitu. Jadi misalnya kelas 1 tuh disubsidi misalnya 330.000, kelas Iya, 2 nya iya. 220.000, kelas 3 160.000. Tapi Oke. lebih dari itu semuanya sama. Kalaupun nanti ternyata ini juga menjadi pesan bagi kita bahwa fasilitas kesehatan itu sudah dibiayai juga oleh BPJS Kesehatan ketika kita berobat. Jadi itu sudah satu paket. Paket kamar lah, paket dokter lah, Iya, paket nakes yang lain lah, paket pemeriksaan lah, paket obat lah, paket misalnya kebutuhan jarum lah, infus lah dan lain sebagainya. Jadi tidak ada lagi adanya biaya-biaya tambahan kalau sudah berobat dengan BPJS, kalau sudah ditempatkan sesuai kelas. Tetapi kalau misalnya tadi yang kelas 1 mau naik VIP atau kelas 2 mau naik ke kelas 1 ke VIP, boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi harus siap bayar selisih gitu. Iya, pasti nih. Karena ada ketentuannya yang terkait. Ada fasilitas, ada harga pastinya. Betul sekali, Mbak Ayu. Iya, itu sudah nggak di luar nalar juga sih Mbak. Nggak perlu lagi di argumen lagi gitu. Kalau mau fasilitas yang bagus ya harus siap bayar juga dengan nilai yang tinggi gitu kan. Ya semacam kita beli kue nih Mbak. Kita beli kue kan ada yang murah sama yang mahal. Premium ya. Ya kalau beli mau yang enak makan sekali langsung lumer ya beli yang agak mahal kan. Pasti harganya beda. Gitu. Nah semacam itulah. Nah tapi mau tanya nih mungkin untuk BPJS ya, saya sendiri nih dari BPJS Ketenagakerjaan karena saya wira swasta. Nah kalau untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari BPJS tuh bisa langsung terakomodasi nggak sih untuk membutuhkan hal-hal seperti kacamata seperti Mbak Ana gitu, pingin gitu loh. Iya. Yang pertama tadi kan Mbak Ayu bahas kan karyawan swasta Iya, ya gitu ya. karyawan swasta. Otomatis siapa yang daftarin ya? Pemberi kerjanya. Iya, Misalnya perusahaan. di radio ini contohnya nanti lewat HRD radio atau penanggung jawab menyampaikan datanya tersebut ke BPJS Kesehatan. Kemudian sudah terdaftar nih, mau mendapatkan manfaat pelayanan Iya. tadi ya. Contohnya kacamata gimana prosedurnya? BPJS itu kan sistemnya berjenjang ya Mbak Ayu ya, ada alur, ada prosesnya. Jadi Mbak Ayu ketika didaftarkan kemarin kan sudah memilih namanya fasilitas kesehatan iya. tingkat pertama. Oke. Apakah itu puskesmas, ataukah dokter keluarga, Dokter, ataukah klinik. Nah, Klinik, nanti ya. kalau misalnya butuh, berarti yang pertama didatangi mana? Ya tadi vaskesnya. Misalnya saya contoh puskesmas X gitu. Datang berobat ke puskesmas X, oh ternyata dirujuk karena tadi butuh kacamata ya. Datanglah ke rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kota Bima, Kabupaten Bima sudah banyak sekali Iya. pilihannya ya. Udah Ada banyak. rumah sakit RSUD Bima, RSUD Kota Bima, Dokter Agung. Dokter Agung, kemudian Muhammadiyah, Muhammadiyah. Klinik Asyafi. Iya. Sekarang juga sudah kerjasama dengan rumah sakit TNI, TNI, iya. gitu kan.
atau rumah sakit Sondosia yang ada di kabupaten, itu silakan nanti didatangi sesuai surat rujukan tadi, berobat dengan dokter spesialis mata tentunya ya, karena tujuannya mata tadi. Kalau ternyata dinilai oh ya memang butuh kacamata, nanti akan diberikan resep. Untuk kemudian resep itu kita bawa ke optik kerjasama kita. Iya, benar-benar. Jadi kalau untuk wilayah kota kabupaten tuh kita kerjasama dengan 3 optik ya Mas Jati ya. Ada Bima Optik, ada Duta Optik, sama ada Optik Internasional. Jadi silakan dipilih aja mana yang sesuai selera dan kemampuan pastinya. Karena Iya, tadi untuk benar-benar. kacamata itu kan sifatnya adalah suplemen. Jadi kami tidak tanggung full seperti Benar, pelayanan di rumah benar. sakit dan puskesmas, tapi sifatnya kalau memang ternyata biaya kacamatanya yang kelas 1 kami tanggung 330.000, kelas 2 220.000, kelas 3-nya 165.000, ternyata melebihi, ya silakan dibayar selisihnya oleh peserta yang terkait. Dan kacamata ini bisa diberikan per 2 tahun ya gitu, maksudnya untuk manfaatnya sendiri gitu. Oke. Terima kasih atas penjelasannya Mbak Ana. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan kan sudah kita uraikan nih, sudah selesai deh pokoknya. Nah, sekarang mungkin kita bisa santai lah sambil ngobrol pengalamannya Mas Jati dulu deh sebagai staf kepesertaan gitu menghadapi masyarakat yang mungkin datang langsung ke kantor BPJS yang mungkin ada yang komplain. Pernah nggak sih? Wah, kalau untuk komplain sebenarnya sering sih. Oh, sering ya? Sering. Iya, Maksudnya sebenarnya. intensitasnya bukan hanya 1 minggu sekali Iya. gitu kan, atau misalnya 1 bulan sekali. Kadang memang bisa 1 minggu itu bisa 3 kali Wow, gitu. Tapi sering kan ya? itu tergantung dari tingkat komplainannya Mbak ya, karena kan memang tingkat komplainan di kita itu ada beberapa macam gitu. Misalkan ada tingkat komplain yang rendah, kemudian sedang, dan sampai yang hard complaint gitu Mbak Iya, ya. benar-benar. Itu kan ada beberapa kriteria gitu, dan bagaimana cara kita menanganinya itu beda-beda gitu Beda-beda kan, pasti ya. Beda karakter ya. Betul. Orang. Kadang kalau saya Yang sendiri nih tanganinnya. Mbak, kalau saya sendiri kan memang istilahnya orang perantau di sini gitu Mbak ya, belum mengetahui istilahnya sifat-sifat atau Iya, karakter orang si Bima. gitu Iya, kan. benar-benar. Kan keras Ada gitu yang kan, ngaco gitu ya, ngomongnya ngawur. ya. Tapi kalau misalnya saya sih menghadapi komplainan yang penting kita sesuaikan jelaskan sesuai dengan regulasi Iya, yang ada. secara profesional ya. Kemudian dikaitkan dengan kondisi realita di lapangannya seperti Iya, apa benar-benar. gitu. Jadi jangan sampai kita memberikan informasi yang hanya menyenangkan si peserta aja. Iya, Tapi benar. ketika peserta sudah datang di pelayanan ternyata berbeda dengan yang diomongkan gitu. Itu Benar-benar. jangan sampai seperti itu. Jangan gitu. sampai Mas Jati juga emosional Ya, hadapin betul. masyarakat yang seperti itu. Tapi karena kita juga harus mengerti ya karakter masyarakat yang datangin kita gitu kan. Ya. Apalagi Mas Jati kan orang pendatang Betul. gitu. Ya mungkin tidak benar-benar tahu orang Bima itu seperti apa sih. Tapi sekarang sudah tahu kan? Kayaknya udah tahu sih. Sudah tahu ya? 8 tahun saya di sini. Iya. Udah 8 tahun. Wah, berarti sudah banyak kisi-kisinya nih. Iya. Ya buat Mas Jati hadapin dari orang Bima kan banyak sekali logatnya ya. Ada yang kelihatan logatnya kasar, ada yang lembut, ada yang bener-bener apa gitu kan. Banyak-banyak lah karakter Iya. dari orang Bima gitu. Dan sebenarnya juga Mbak Ayu, namanya itu keluhan, pengaduan, orang kritik itu juga sebenarnya adalah bagian dari hak mereka. Oh iya. Justru dengan adanya kritik, pengaduan, itu juga sebenarnya merupakan input untuk Iya, kami benar-benar. melakukan perbaikan. Apakah langsung perbaikannya di sisi BPJS-nya ataukah dengan mitra kami, Iya, misalnya benar. dengan rumah sakit, dengan puskesmas, dengan dokter keluarga, dengan klinik. Karena kalau semuanya baik, bagus, karena tadi kalau syukurnya bagus dalam urusan yang beneran, bagus. Tapi kalau ternyata dengan alasan dia tidak menyampaikan keluhan karena dia takut, justru itu kan akan membuat potensi hal yang terjadi di dia diulangi kepada peserta yang lain. Jadi Benar-benar. kami malah justru bersyukur kalau Iya. ada orang-orang yang Yang menyampaikan komplain gitu. Ini kami kurang ini misalnya, atau kami disuruh bayar ini nih, kami dimintain begini nih, kami misalnya masih diminta cetak kartu nih, padahal kan tadi cuma ditunjukin aja Iya, ya iya. KTP kakak. Ya itu nanti jadi feedback juga bagi kami. Oh ternyata mungkin ada sisi dari fasilitas kesehatan yang belum dipahami, atau mungkin dari BPJS kesehatan misalnya, kok pelayannya lama ya dan sebagainya. Nah itu juga menjadi
perbaikan juga bagi Perbaikan, kami, masukan gitu. Karena head comment kan sebenarnya tergantung mau dilihat dari sisi apa Iya, benar, gitu. benar. Orang yang head comment belum tentu betul head comment, tetapi sebenarnya dia adalah bagian dari lovers yang ingin kita Iya. lebih baik gitu. Iya, benar. Jadi ada rasa tanggung jawab yang harus benar-benar melayani sesuai dengan sepenuh hati lah istilahnya untuk membantu masyarakat seluruh kota Bima maupun Kabupaten Bima. Oke, tidak terasa ya perbincangan kita sudah di ujung acara nih. Ya, oke, terima kasih banget untuk pendengar atau yang sudah menyimak podcast radio kita kali ini bersama BPJS Kesehatan. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Mbak Ana. Terima kasih, Mbak Ya, Ayu. semoga tidak kapok lagi untuk hadir di sini juga Siap. Mas Jati ya. Ya, jadi untuk semuanya terima kasih banyak untuk hadir atau sekadar menyimak ya informasi atau perbincangan kita di kesempatan sore hari ini. Insya Allah mungkin kita bisa hadir lagi ya Siap, insya untuk Allah. episode selanjutnya. Amin ya. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Radio Pelangi. Semua ada di sini.